Gadis ini diculik. Mereka menaikkannya ke kapal dan melaju ke tengah laut. Jesse dilempar ke laut. Kakinya diikat dengan rantai besi. Dia mencoba berjuang untuk naik ke permukaan laut. Tapi Jesse tetap tenggelam ke dasar laut. Dia mencoba melepas rantai, tetapi tidak berhasil. Setelah berjuang beberapa saat, Jesse mulai berhenti bernafas. Setelah 2 detik, matanya tiba-tiba melebar dan mulai menelan air laut. Tampaknya Jesse bisa bernafas di bawah air, bahkan memiliki kekuatan. Rantai itu mudah dipatahkan oleh Jesse. Jesse kemudian muncul ke permukaan, berenang dengan kecepatan 80 mil per jam, dengan cepat mencapai pantai. Saat ini, kedua penculik belum pergi. Jesse berlari dan mencekik salah satu dari mereka. "Kenapa kamu menenggelamkanku?" Temannya mencoba untuk menyelinap menyerang, tetapi didorong ke bawah oleh Jesse. Dia masih mencoba menyerang Jesse, tetapi dirobohkan olehnya. Selanjutnya, Jesse mematahkan lengan pria lain, mencolok matanya dengan erat, memaksanya untuk mengatakan apa yang ingin menyakitinya. Namun kedua orang itu menolak untuk mengaku. Saat Jesse kembali ke rumah, menemukan dia bisa menghentikan air di udara. Ia merasa tubuhnya dalam masalah besar. Jadi, Jesse bersiap untuk bereksperimen dengan dirinya sendiri. Ia menenggelamkan diri ke dalam air, menahan nafas sejenak, kemudian dia meniup banyak gelembung udara. Saat Jesse akan meninggoy, keajaiban terjadi. Dia merasa bisa bernafas dengan nyaman di dalam air. Saat ini, seseorang memasuki rumah Jesse. Jesse dipenjara di akuarium. Gregory membuka keran. Air langsung mengalir masuk. Jesse dengan cepat terendam air. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, mereka hanya melihat. Sebaliknya, mereka tampaknya menikmati adegan itu. Jesse membuka mulutnya untuk menahan air dan mulai menghirup. Tepat setelah kejadian itu, mereka semua pergi. Orang-orang tersebut hanya menyisakan Gregory. Ia terus menembaki Jesse. Jesse mengangkat tangannya dan air mulai bergetar. Gregory mengarahkan senjatanya untuk menembak Jesse. Jesse pun berteriak. Gregory tampak terkendali. Dia membuang senjatanya, melompat ke tangki ikan. Dia berlahan berenang mendekati Jesse. Jesse memenggangi kepalanya, membuat suara-suara aneh. Selanjutnya, Gregory mulai kejang-kejang dan muncul ke permukaan. Lalu kakak Jesse datang dan menyelamatkannya. 2 kali percobaan pembunuhan dan kekuatan supernya sendiri yang membuat Jesse sangat sulit dipahami. Di malam hari, Jesse pergi ke pantai ketika seorang pria muncul. Dia mendorong Jesse ke dalam air, memeluknya erat-erat, mencegahnya bergerak. Setelah berjuang beberapa saat, keduanya bisa bernapas di dalam air. Setelah naik, dia berbicara dengan Jesse. 25 tahun yang lalu, manusia dan Tidelander melahirkan seorang bayi. Tidelanders menempatkannya di atas batu, lalu menyelam ke laut. Seorang nelayan yang lewat melihat bayi itu dan membawanya ke kapal. Dan bayi perempuan itu adalah Jesse. Kata-kata itu tidak bisa dia percayai, tidak bisa diterima oleh Jesse. Tapi dia tidak tahu bahaya yang lebih besar akan datang. Lanjut part berikutnya. Orang wanita tua terdampar di atas pasir. Air laut menyentuh lengan wanita itu. Kulit berusia 80 tahun itu tiba-tiba berubah menjadi 18 tahun. Kaki yang memar juga anehnya sembuh. Tidak lama kemudian, wanita tua itu berubah menjadi seorang wanita muda. Tapi sebelum dia bisa bersuka cita, pria itu dipukul dari belakang. Kemudian Adriele menikam perutnya dengan sesuatu dan menguncinya di ruang bawah tanah. Setelah lama tidak menyentuh air, dia berubah menjadi wanita tua lagi. Wanita tua itu memiliki kemampuan untuk memprediksi. Adriele menggunakan ramalannya untuk menjadi Ratu Tidelander. Setelah beberapa saat, Adriele mendapati dirinya akan dibunuh, dan orang yang muncul adalah Jesse. Jadi Adriele mengirim seseorang untuk membunuh pacarnya dan menculik Augie. Jesse yang mendengar berita itu langsung lari ke suku Tidelanders. Saat ini Adriele sedang berurusan dengan geng mafia. Namun tak disangka tidak ada uang di dalam koper, melainkan pistol. Ternyata sang kakak ingin membunuh Adriela sebelumnya dan mengambil hartanya. Saat hendak melepaskan tembakan, Jesse muncul di lantai atas. Lalu dia menembaki Jesse. Dylan memanfaatkan kekacauan itu untuk memegang tangan sang kakak dan menembak serta menghabisi beberapa anak buahnya. Kakak laki-laki itu mendorong Dylan menjauh dan menembaki Adriele. Dylan bergegas menyelamatkan Adriele. Saat ini Augie telah melepaskan ikatan tali, bergegas menikam sang kakak. Dia mendorong Augie ke bawah dan kemudian melarikan diri. Saat ini, Jesse menyuap seorang anak laki-laki dengan pisau untuk menusuk punggung Adriele. Waduh, kok nusuk punggungnya? Kirain nusuk yang lain. Kakak laki-laki itu menculik Augie dan membawanya ke pantai. Tapi Jesse ingin menyelamatkan kakaknya. Jadi dia menggunakan barang antik untuk memikat kakaknya. Dengan cepat Augie mengambil kesempatan untuk melawan. Tetapi si adik membantunya. Terlihat di pantai 2 orang bertarung di bawah air. Sayangnya, Augie terkena peluru dan kakaknya menghilang. Saat Jesse membawa Augie pergi,
Dia tiba-tiba muncul, dengan panik berlari ke arah mereka. Lalu terdengar suara aneh di laut. Ternyata itu suara Tidelander. Setelah tiba, kakak laki-laki itu sepertinya terkendali, langsung pergi ke laut. Saat ini beberapa Tidelander sedang berenang dengan sangat cepat ke pantai. Mereka perlahan naik ke permukaan laut, mengungkapkan keindahannya yang menakjubkan, dan film pun berakhir di sini. Sampai jumpa.